kita mengikuti sampai akhirnya udah putus ya. Iya. Oke, kita lihat ini Inara nangis banget gitu sampai sujud syukur juga gitu. Usai resmi diputuskan cerai, hak asuh anak di tangan kamu. Kemudian beberapa hal yang juga kemudian dikabulkan, termasuk mengenai royalti juga bisa dijadikan gonogini, bahkan ditulis sebagai ini rekor gitu ya, rekor. Tapi kalau lihat kamu tuh nangis sebetulnya ya, itu kan tangis lega ya. Sebenarnya apa yang paling bikin kamu lega selain bahwa hak asuh anak akhirnya jatuh ke tangan kamu? Karena sekian lama kan nunggu prosesnya nggak selesai panjang ya, terus dan jadi kayak ke flashback gitu loh waktu perjuangan minggu-minggu pertama, harus struggle ngurus anak-anak, terus harus mikir juga, maksudnya harus ninggalin anak-anak karena kan harus cari uang gitu. Terus ini sempet kayak overthinking juga karena harus buka cadar kan, kayak gitu. Jadi aku kayak 7 hari di rumah nggak kemana-mana, ngejagain anak-anak karena ketakutan. Aku satu nggak ada penghasilan, kedua anak-anak perlu akomodasi untuk berangkat sekolah, bayar supir harian, bayar bensin, apa segala macam. Sedangkan uang yang ada ini bener-bener aku harus kelola. Aku kelola bener-bener nih gitu kan, karena dia nggak transfer lagi kan saat itu. Terus aku juga ketakutan aku adalah anak tiba-tiba dijemput paksa. Jadi anak-anak nggak sekolah 7 hari itu. Kita di rumah aja ya, mami kok kita sampai anak-anak nanya, kok kita nggak pergi-pergi, nggak keluar-keluar, katanya. Ali juga, mami, Ali kok nggak sekolah, nggak sekolah. Jadi ke flashback itu, makanya kamu pada saat itu postingannya adalah kamu memflashback lagi postingan kamu di awal-awal itu. Iya, karena tough banget, maksudnya perjuangan saat itu tuh, karena di saat yang lainnya udah pada punya lawyer, aku belum gitu. Terus posisinya aku juga, dan kamu sudah ada tuntutan hukum. Udah ada tuntutan hukum, menyusul kan, udah gitu gugatan cerai kayak gitu. Jadi ya bukan suatu minggu-minggu yang mudah ya. Saat itu. Ini kan sudah ada di putusannya. Nah, gugatan kamu yang lain akhirnya jadi tuker ini nggak sih? Tuker bantal, tuker guling. Kayak mobil. Jadi nggak? Ada yang kamu cabut nggak gugatannya ke pihak-pihak yang berseberangan? Enggak, karena aku yang lebih dulu dilaporin, jadi ya silakan pihak. Jadi putusan ini hak asuh anak jatuh ke tangan kamu, sementara gugatan kamu ke pihak seberang itu masih tetap berjalan? Masih, kita sama-sama masih berjalan, tiga-tiganya laporan itu. Tiga-tiga masih berjalan. Oke, jadi masih ada 3 lagi yang harus kamu hadapin. Iya, harusnya sih jadi pertimbangan penyidik juga ya untuk keputusan pengadilan, karena kan berarti kan hakim mengambil keputusan itu kan berdasarkan bukti-bukti yang sudah tervalidasi. Berdasarkan bukti-bukti dan termasuk juga alasan gugatan. Ya. Alasan gugatannya ada. Ada. Yang sesuai dengan yang kamu gugat. Iya. Ya, yang gugat selanjutnya itu maksudnya. Yang satu lagi. Iya. Oh, oke, baik. Jadi ya satu flashback, kemudian lega juga hak asuh anak di tangan kamu, dan yang berikut adalah ini juga memperkuat posisi kamu secara sekuritas ya, keamanan. Iya, dan itu kayak satu hal yang tadinya aku berpikir itu tuh mustahil. Mustahil. Kenapa kamu berpikir itu mustahil? Karena posisinya saat itu kalau pakai akal logika, hitung-hitungan akal logika manusia nih ya, nggak akan nyampe. Maksudnya kayak aku harus bayar lawyer, aku harus bayar sekolah anak. Nggak kenal lawyer Aku nggak kenal lawyer. Terus sementara kamu pihak seberang ada lawyer-lawyernya yang cukup dikenal namanya. Yang cukup dikenal namanya. Terus aku juga berpikir kayak sempet gak ya ngumpulin uang untuk bayar lawyer, bayar quotationnya, bayar akomodasi dan segala macamnya. Ternyata rezeki datang. Iya, karena aku berpikir kayak pasti nanti akan capek nih casting lagi kayak dulu gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata bukan aku yang ngejar rezeki, tapi Allah yang mendatangkan rezeki itu. Oke, dan ini juga nih royalti ya, jadi bagian dari gonogini gitu. Dan ada 4 lagu ya, 4 lagu. Kenapa cuma 4 lagu itu? Apa maknanya? Nah, sebenarnya lebih sih. Oh, lebih. Sebenarnya lebih. Lagi masih dipelajarin. Oh, masih dipelajari. Jadi ini masih akan berlanjut. Tapi royalti lagu itu yang sudah fix saat ini 5, karena di situ di kelima lagu itu ada unsur aku sama anak-anak. Oh, nah ini apa sih latar belakangnya ketika kamu kemudian atau dari pihak lawyer juga mengajukan ini sebagai bagian dari gonogini royalti? Kan ini baru pertama kali kan? Awalnya jadi aku
aku nanya kayak bisa nggak ya kira-kira kalau misalkan lagu-lagunya Virgon ini royaltinya itu jadi dimasukin ke harta Gonogini gitu. Bilang karena kan sebagian lagunya itu kan dihasilkan selama masa pernikahan. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya katanya belum pernah ada maksudnya orang ngegugat royalti ya. Oke, banyak yang berpikir bahwa ini kan hak cipta, kalau jadi inspirasi, kalau semua orang yang menjadi inspirasi kemudian menggugat royalti, wah susah banget ya. Tapi ini logikanya adalah bahwa lagu itu diciptakan dalam pernikahan. Iya, gitu. jadi harus nikah dulu. Harus nikah dulu. Dan itu menjadi sumber ekonomi di dalam pernikahan. Karena Iya. itu bisa menjadi gonogini, begitu ya. Iya. Dan alhamdulillah ini gonogininya bukan sekali putus tapi panjang. Iya, jadi gitu ya. Iya, jadi selama masa pernikahan, jadi dalam satu pernikahan ini, selama masa pernikahan ini misalkan ada karya lagu atau buku, novel atau apapun itu selama dia masih menghasilkan Nilai ekonomi. ya dia akan terus Bisa harta menjadi Gonogini. bagian dari gonogini. Iya. Menarik. Kita ngobrol lagi. Yang berikut. Ini dari dua berita perceraian. Nah, sekarang kita berita gembira aja. Ini ada pasangan yang melamar pacarnya di konser Coldplay setelah 7 tahun mereka pacaran. Apakah mereka nunggu lamaran karena nunggu konser Coldplay? Kita dulu profil yang berikut ini.